Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol, channel yang akan membahas tentang masalah solusi gagal bayar, yang akan membahas tentang aplikasi pinjaman online dari aplikasi resmi OJK atau yang pinjaman ilegal. Buat teman-teman yang baru lihat channel ini, yuk jangan lupa di like dan komen dan subscribe. Oke, langsung aja. Di sini saya akan membahas tentang masalah gagal bayar di Kredivo. Di sini akun saya terblokir sementara karena buat teman-teman yang sudah pernah gagal bayar mungkin tahu ya, karena gagal bayar. Di sini limit di sini akun saya premium ya. Limit saya sudah hampir 10 juta sekian karena limit sudah dipakai gitu. Ya hampir 10 juta lah di sini. Terus berapa sih tagihan saya? Tagihan saya sih kecil sebenarnya. Saya tagihan pulsa sih, pulsa Telkomsel gitu. Ini akan saya bayar sih gitu. Nah, saya pernah gagal bayar di 3 juta sekian. Terus apakah DC-nya datang? Ya pasti datang, karena di Kredivo ini DC-nya sudah merata ya, sudah sangat merata. Jadi mau Jabodetabek udah pasti didatengin gitu. Dengan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur ataupun di Palembang atau lain-lainnya mungkin ada gitu, karena Kredivo ini termasuk yang sudah lumayan terkenal lah pinjaman online seperti kayak Aku-Laku dan sebagainya gitu. Dan gimana pengalaman saya? Saya didatangin pas sudah menjelang ke 3 bulan, jadi menjelang 90 hari. Tagihan hampir 3 juta, DC-nya datang. Saya dicicil ya, saya cicil sebulan dicicil. Jadi pas datang itu sebenarnya saya agak bingung. Kenapa? Karena setahu saya, seingat saya, mungkin saya lupa ya, saya itu memasuki alamat data saya itu alamat sesuai KTP, tapi nggak tahu kenapa ini DC-nya bisa datang ke alamat tempat kosan saya gitu. Tapi pas dibuka aplikasi ternyata emang saya memasukkan data lokasi tempat tinggal saya berada, maksudnya di kosan saya gitu kan. Kok bisa ya gitu, tapi nggak akurat titiknya itu agak melenceng beberapa ratus meter lah dari tempat saya gitu. Jadi emang kayaknya sih DC-nya tanya-tanya gitu, atau mungkin pas pengajuan saya di lokasi itu, saya terdeteksi di lokasi itu, ya udah akhirnya emang di situ yang didatangi, bukan datangin di alamat KTP. Makanya saya agak bingung, karena itu kan ini rawatan saya agak lupa ya, dulu saya pernah masukin alamat sesuai KTP atau alamat tempat tinggal saya berada gitu ya di kosan saya. Nah, di situ saat itu di rumah ada istri kan, saya kerja. Makanya istri kaget, kok bisa datang ke sini gitu. Nah, DC-nya itu sebenarnya baik ya. Kebetulan saya datang dengan orang-orang yang baik ya DC-nya gitu kan, dan tidak gaduh juga gitu kan. Dia ngasih surat, ngasih ini, terus ya udah diterima istri saya. Ya udah, terus tapi istri saya bilang ya udah suruh ke kantor saya aja gitu. Balik lagi si DC ini nggak mau gitu, seperti di DC Aku-Laku yang kemarin yang saya bahas di video ini nih. Nggak datang juga gitu, DC nggak mau datang ke kantor, tapi bolak-balik ke rumah gitu. Saya sih kebetulan emang ada dana, tapi saya pengen cicil, dan kebetulan juga emang di akhir bulan kan. Tapi DC ini bolak-balik rajin banget gitu. Sebelum jatuh tempo, sebelum hari yang saya dijanjikan, dia udah bolak-balik. Misalkan 2 minggu sebelum saya gajian tuh orang udah datang, dan dia datang lagi gitu. Misalnya seminggu kemudian, dimarahin dong masih saya, ngapain sih mas bolak-balik mulu ke sini gitu kan. Kalau mau ketemu suami saya tinggal ke kantor aja gitu, bisa ketemu, bisa ngobrol. Enggak, saya sekalian lewat doang, mau reminder doang. Ya nggak tahu ya, akhirnya difoto lagi itu kan tempat kosan saya gitu. Mungkin kayaknya sih dia cari poin lah gitu kan. Makanya akhirnya pas sudah saya lunasin semuanya, saya chatting tuh, saya kembali teror balik tuh, saya kembali teror balik DC yang pernah datang ke tempat saya gitu. Saya bilang aja, jangan pernah datang lagi, hidup lo akan terancam kayak gitu. Jangan pernah ngusik hidup gue, dan lo ngapain gitu jadi DC. Dua orang itu yang bolak-balik DC yang berbeda sih akhirnya balas ya, iya mas, ini saya cuma tuntutan kerjaan mas, saya cuma cari makan gitu. Secara sih sebenarnya hidup mereka juga jadi DC tuh enak ya. Mereka punya 2 nomor kali ya, nomor buat kerja, nomor buat pribadi beda gitu kan. Salah satu yang curhat ke saya DC ya begitu gitu, mereka tuh gajinya tuh di bawah UMR gitu, gaji kecil banget, mungkin 1 juta 2 juta kali pokoknya. Tapi kalau mereka dapat ketemu customer, ketemu nasabah beberapa, mungkin dia dapat poin gitu kan. Akhirnya mungkin sehari bisa 10 atau mungkin lebih ya, mungkin 20 kan lumayan tuh gitu. Nggak tahu poinnya berapa, saya nggak tahu kan. Nah gitu, jadi mereka sebenarnya juga kerjanya di bawah tekanan juga gitu, mesti ke lapangan. Karena biasanya orang-orang di lapangan itu ya orang yang cuma lulusan SMA gitu, atau mungkin
Apalah orang-orang baru gitu kan, orang-orang mungkin yang SMP juga ada, orang-orang Ambon kayak gitulah, nggak ngerti lah gitu. Kebetulan sih Kredivo ini baik-baik sih datangnya gitu. Dan jadi pertanyaan lagi ya, misalnya kalau teman-teman nanya, mas ini DC-nya datang nggak dari ini, kalau Kredivo udah pasti. Yang nggak tahu mungkin poinnya si DC itu besar. Terus Kredivo juga udah banyak customernya, udah banyak nasabahnya, jadi dia punya uang buat ngebiaya untuk DC-DC lapangan untuk bertebaran di lapangan gitu. Jadi buat teman-teman yang pernah gagal bayar di Kredivo, mungkin 1 bulan 2 bulan masih oke, masih aman ya. Nah, tapi saya punya trik bagaimana kalau DC itu nggak datang caranya. Biasanya DC itu nggak datang itu di 2 bulan lewat. Mungkin bisa juga yang 3 bulan, mungkin 4 bulan, nggak tahu lah, mungkin tergantung daerahnya. Nah, caranya kalau misalnya kalian mau DC itu nggak datang, kalian kan punya cicilan nih berapa bulan nih, kamu bayar dulu yang 1 bulan itu, bayar dulu bayar misalnya punya cicilan berapa, bayar aja deh, masuk deh berapa nih gitu. Nanti kalau masuk 1 cicilan gitu kan, DC itu nanti menahan buat datang, tandanya orang ini aktif lagi nih buat nyicil. Tapi kalau udah stuck 2 bulan nggak bayar, 3 bulan nggak bayar, macet, DC itu akan mengundang DC. Makanya kalau udah 3 atau 2 atau 3, mendingan kalian bayar deh di 1 bulan, cicil aja gitu. Kan di situ bisa tuh dicicil kan, kita bisa ngetik nominalnya. Nah, itu bisa menghambat DC-DC itu buat datang ke rumah gitu. Nah, bulan depan kayak gitu tuh, gitu aja terus gitu. Walaupun emang kita akan ribet masalah bunganya akan naik, tapi itu buat kalian yang bingung DC-nya itu datang apa enggak, ya cicil aja gitu. Nanti juga lama-lama lunas. Dan jangan takut lagi sih DC datang apa enggak gitu. Saya sih bukan nakutin ya DC datang apa enggak, sudah pasti datang ke Kredivo. Mungkin kalau ada teman yang nggak datang, ya itu beruntung aja gitu. Nah, buat teman-teman kalau misalnya di Kredivo ini mengalami gagal bayar, ya udahlah, hadapi aja gitu kan. Jangan pernah gali lubang tutup lubang ya. Ya mungkin trik dari saya itu ya caranya bayar 1 bulan cicilan aja itu boleh kok dikasihnya gitu kan. Selama akun terblokir masih bisa buat bayar. Itu kecuali buat pinjam lagi. Sedikit cerita juga ya. Setelah saya melunasi itu semua, itu saya nggak bisa langsung mengajukan pinjaman. Ya mungkin bisa, mungkin 2-3 bulan lagi. Cuman akhirnya ada notifikasi akun Anda apalah gitu kan. Nanti melalui email tuh ada gitu kan. Tapi saya bisa memakai yang di 30 hari, yang limit kira-kira hampir 1 juta ini masih bisa dipakai buat beli pulsa, beli apa gitu. Tapi kalau buat belanja limit yang 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan ini nggak bisa. Apalagi buat pinjaman tuan itu nggak bisa gitu ya, karena skor kreditnya buruk ya di sini saya gitu. Ya itu aja dari saya. Mungkin teman-teman punya pengalaman gagal bayar, cerita yuk, komen mungkin kalian punya pertanyaan, tanya aja, mungkin sebisanya saya jawab. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.